Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Mari kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membaca ayat pertama sampai dengan ke-12. Jadi kita bisa mengulangi lagi dari pasal 23 ayat 56b. 23 ayat 56b, 24, 1 sampai 12. Saya membaca bersama dengan saudara, kita membaca bergantian antara ganjil dan genap. Saya baca terlebih dahulu yang 56, lalu saudara melanjutkan ayat 1. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian dan kuasa diri. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati perenungan pada pagi hari ini. Tuhan yang mau menyucikan hamba-Mu dan juga setiap daripada kami dengan kuasa firman Tuhan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami boleh sekali lagi memberikan kepada kami pengharapan, kekuatan, penghiburan, penyegaran, pertolongan dan anugerah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saat-saat perenungan ini, memberi kepada kami kekuatan dan satu kerendahan hati, bahkan kehausan juga untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, cerita kebangkitan ini adalah satu cerita yang segera menyusul setelah kematian. Tapi waktu kita membaca di dalam bagian yang dicatat oleh masing-masing penginjil, termasuk juga Lukas, kita akan mendapati bahwa tidak ada satupun, sekali lagi, orang-orang atau jemaat daripada atau jemaat mula-mula atau termasuk juga murid-murid yang pertama yang mempersiapkan diri atau yang mereka mempunyai satu pengharapan bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Ini adalah sesuatu yang di luar, beyond mereka punya pengharapan dan mereka punya pemikiran, mereka punya pembacaan terhadap realita. Di dalam beberapa minggu yang lalu sudah kita membaca bahwa di tengah-tengah keadaan yang nyaris seperti nggak ada pengharapan lagi, maksudnya di dalam saat Yesus sudah mati, dia di atas kayu salib, semua pengharapan mereka menjadi sirna, seperti nggak ada sesuatu lagi yang baik yang mereka bisa harapkan. Kita membaca bagaimana Lukas mencatat dengan hati-hati bahwa mereka tetap observing hari Sabat, mereka tetap datang beribadah. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita sekali lagi sudah bisa berubah, semuanya nggak stabil, nggak bisa dipredik. Segala sesuatu yang kita rencanakan nggak sesuai dengan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan di tengah gambaran seperti ini, hari Sabat betul menjadi satu perhentian, menjadi satu peristirahatan bagi kita. Karena di dalam hari Sabat itu tidak
berubah. Tuhan sekali lagi mengundang kita untuk beribadah kepada Dia. Tuhan sekali lagi memberikan kepada kita firman Tuhan. Kita sekali lagi boleh memuji Dia, kita boleh berdoa, kita bersekutu dan kita berjumpa dengan saudara-saudara yang lain yang juga beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, ini memberikan satu jangkar di dalam kehidupan ya, yang menjadi antisipasi daripada perjumpaan kita dengan Tuhan sendiri kelak waktu kita suatu saat akan dipanggil pulang kembali kepada Dia. Hari Sabat sebagai satu cicipan daripada kekekalan di mana kita mengalami peristirahatan. Peristirahatan yang dimaksud di sini tentu saja bukan cuma peristirahatan dalam pengertian fisik, tapi juga peristirahatan jiwa, kelelahan jiwa kita. Kelelahan fisik atau kelelahan tubuh itu satu hal, tapi Tuhan memberikan bukan hanya peristirahatan daripada kelelahan fisik atau kelelahan tubuh, tapi juga kelelahan jiwa ya, dua hal ini, baik tubuh maupun jiwa. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Nah, waktu kita membaca di dalam perikop ini, ini termasuk dalam bagian yang seringkali dikatakan sebagai tradisi apa itu kubur kosong, ya, tradisi empty tomb. Mungkin sudah sempat disinggung juga di dalam hari kebangkitan yang lalu, yaitu Saudara Jethro yang membahas bagian ini ya. Ada beberapa tradisi tentang cerita kebangkitan dan ini adalah salah satunya, yaitu tentang kubur yang kosong. Berita tentang kubur yang kosong saja tidak menjamin adanya fakta kebangkitan yang pasti ya. Paling sedikit ada dua, kalau kita nggak mau mengatakan tiga, yaitu di dalam catatan Alkitab tentang berita kebangkitan. Ya, ini pertama tentang tradisi kubur kosong, lalu kedua tentang kesaksian dari para murid yang disertai juga pengalaman appearances atau penampakan-penampakan yang mereka alami, dan bukan cuma satu dua orang tapi beberapa. Dan juga yang ketiga seperti yang kita baca di dalam bagian ini adalah bagaimana mereka mengingat perkataan Yesus ya, pre-Easter Jesus, sebelum dia mati. Tiga tradisi itu ya. Sekali lagi ya, empty tomb, lalu setelah itu appearances atau penampakan, dan kemudian adalah ingatan mereka tentang perkataan Yesus sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Tapi kita membaca di dalam bagian ini, perikop 24 ini, mereka sekali lagi waktu pagi-pagi benar ini hari Sabat sudah lewat, mereka tetap menjalankan kegiatan itu seperti biasa. Ya. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Sebelum Sabat, ya, mereka bekerja mencoba untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Setelah waktu hari Sabat sampai, mereka berhenti, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dan setelah hari Sabat mereka kembali bekerja lagi membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Kita melihat sudah di dalam kehidupan mereka rutinitas itu tidak terganggu ya, despite sekali lagi kesedihan mereka, despite kegalauan hati mereka ya, despite kehidupan yang hampir boleh dikatakan tidak ada lagi pengharapan. Tapi ada kekuatan hari Sabat yang membawa mereka untuk bisa menjalani rutinitas itu di dalam kekuatan dan di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi ya, banyak orang di dalam saat-saat seperti ini menjadi depressed, menjadi enggan untuk melakukan segala sesuatu. Lalu terus ya sudah hidup nggak usah apalagi toh juga Yesus sudah nggak ada. Ya, semua yang kita rencanakan semuanya juga sudah buyar. Lalu bagaimana, ya sudah kita tiduran saja. Kita nggak usah melakukan apa-apa lagi. Kita cuma tinggal kapan kita akan ketemu lagi dengan Tuhan. So nggak usah kerja lagi dan sebagainya, karena semua pengharapan sudah sirna. Tapi kita melihat itu bukan kehidupan para murid ya, meskipun mereka cukup punya alasan untuk itu. Di dalam bagian-bagian yang lain kita memang membaca ada murid-murid yang kembali lagi di dalam kehidupan mereka sebagai nelayan dan sebagainya. Tapi ini kita konsentrasi dalam catatan yang ada pada Lukas. Mereka ya di sini dikatakan membawa rempah-rempah ya, seperti yang biasa dilakukan untuk diberikan kepada mayat yang baru saja meninggal. Tapi dalam ayat 2 kemudian kita segera membaca bahwa batu sudah terguling dari kubur itu. Sesuatu yang jelas mereka nggak bisa bayangkan, sesuatu yang di luar pemikiran mereka, ya, sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan bayangkan. Ada sesuatu yang
membuat mereka sebetulnya nggak bisa melihat pembacaan realita yang baru ini, yaitu kata sederhana waktu dikatakan dalam ayat ketiga bahwa mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat itu ya mayat itu bukan Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus kan sudah bangkit. Saya pernah share kepada saudara, saya lupa di tempat ini atau tempat yang lain ya, ada orang, mungkin di tempat yang lain, ada orang mencoba untuk menghitung nilai manusia itu berdasarkan komposisi komposisi tubuhnya gitu ya. Jadi jiwa kan nggak bisa dihitung ya. Menghitung jiwa kan susah jadi menghitung tubuhnya manusia berdasarkan dagingnya dan sebagainya dan seterusnya. Terus habis itu kalau dijual itu berapa? Saya lupa figurnya. Tapi murah sekali satu manusia itu harganya murah sekali gitu. Mungkin lebih mahal babi sama kambing kali, nggak tahu, karena lebih banyak dicari orang ya daripada manusia siapa yang mau makan gitu. Itu apalagi kalau sudah jadi abu ya, nggak usah ngomong lagi lah ya, kalau sudah dibakar gitu, lebih nggak ada lagi harganya. Manusia itu jelas bukan hanya tubuhnya, meskipun manusia eksistensi itu termasuk tubuhnya juga. Tapi jelas manusia nggak bisa direduksi hanya berdasarkan keadaan tubuhnya ya. Sama seperti juga di dalam cerita ini kalau Yesus hanya direduksi hanya di dalam keadaan tubuhnya saja, dan mereka mau insist mencari Yesus yang adalah tubuhnya, di dalam hal ini sudah menjadi mayat begitu ya setelah dia mati. Mereka nggak akan menemukan gambaran Yesus seperti itu. Yesus yang kita percaya di dalam Alkitab itu memang betul adalah Yesus yang mati dengan tubuhnya juga yang mengalami kematian di atas kayu salib. Tapi setelah itu Yesus yang bangkit dengan tubuh yang baru juga. Tapi di sini yang mereka lihat adalah keadaan tubuh yang masih mati, keadaan tubuh yang masih rusak dan sebagainya. Dan mereka berkonsentrasi di dalam bagian ini mencari mayat Tuhan Yesus. Sekali lagi Yesus itu bukan mayat ya cuma mayat ya. Dan bukan cuma jasad daripada Tuhan Yesus yang lain, mayat yang lain juga banyak. Tapi kekristenan nggak membicarakan mayat. Kekristenan tidak membicarakan tentang tubuh yang sudah rusak setelah kematian itu, tidak gitu. Tapi membicarakan kebangkitan, membicarakan pengharapan yang terjadi setelah peristiwa kebangkitan ini. Maka waktu kita membaca, kita melihat ada dua di sini cara dua orang berdiri. Kita tahu itu dua malaikat ya, yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, mengingatkan mereka di dalam peristiwa kebangkitan ini. Menarik kalau kita melihat di dalam penulisan di dalam Injil ya, waktu Yesus lahir disertai dengan adanya malaikat yang memberitahukan pengumuman itu kepada para gembala. Lalu di dalam peristiwa kebangkitan ini kita juga membaca tentang malaikat yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Tapi kita nggak membaca malaikat waktu Yesus berada di atas kayu salib. Kita membaca malaikat waktu Yesus bergumul di Getsemani, itu ada malaikat. Tapi di kayu salib kita nggak membaca adanya malaikat ya, pergumulan yang diselesaikan oleh Yesus Kristus seorang diri. Tapi dalam bagian ini Yesus sudah bangkit ya, Yesus sudah bangkit. Malaikat waktu menyaksikan itu ya, malaikat menyaksikan nggak menyaksikan pun Yesus juga sudah bangkit. Nggak ada jasa ataupun nggak ada kelebihan ya yang dilakukan oleh para malaikat ini, sehingga kalau mereka nggak bersaksi misalnya, sehingga kemudian terus Yesus jadi nggak bisa disaksikan kebangkitannya, tidak gitu. Tapi ini merupakan satu pembukaan pertama yang menyatakan kepada para perempuan ini untuk melihat fakta yang baru, sekali lagi bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalimat yang kita baca sederhana, yaitu mengatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kalimat paradigmatis kalimat ini almost seperti kalimat programatis gitu. Yang juga bisa menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita ya. Mengapa mencari Allah, mengapa mencari Tuhan di antara orang mati? Yesus sudah bangkit, tapi yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana untuk mencari mayat Yesus di antara orang mati. Di dalam kehidupan kita, kita juga seringkali berpikir seperti ini di dalam hal ya, mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan yang nggak ada pengharapan.
mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang seperti nggak ada lagi masa depan, ya. Lalu kita mencari Tuhan di sana. Tuhan nggak ada di situ. Dan ini bukan pelarian, waktu kita percaya kepada kebangkitan itu bukan merupakan satu iman yang melarikan diri daripada realita yang nggak ada pengharapan, tidak. Karena kekristenan bukan mengajarkan escapism, ya, bukan mengajarkan kita untuk melarikan diri, tidak gitu. Tapi yang lebih betul adalah pembacaan kita terhadap realita itu sangat dikuasai oleh dunia yang kelihatan. Sekali lagi ya, pembacaan kita terhadap realita hidup itu sangat dikuasai oleh dunia yang kelihatan. Dunia yang kelihatan di sini yaitu Yesus mati mesti ada mayat, begitu kan ya? Itu dunia yang kelihatan. Lalu kalaupun dilihat di situ mayat nggak ada, itu juga termasuk dunia yang kelihatan, kubur kosong. Tuhan kasihan ya kepada kita, karena kita bagaimanapun juga masih terlibat di dalam dunia yang kelihatan, begitu kan. Maka memberikan kesaksian kubur kosong ini setidaknya secara palpable ya, secara apa itu kasat mata, murid-murid tidak menyaksikan adanya mayat yang ada di sana. Itu kan something yang very palpable, sesuatu yang sangat bisa diakses oleh indera kita waktu dilihat betul-betul nggak ada di situ mayatnya. Tapi ini juga bukan merupakan satu pengharapan yang pasti di dalam arti bahwa berdasarkan kubur kosong lalu terus habis itu tarik kesimpulan bahwa Yesus sudah pasti hidup, tidak begitu ya. Saya nggak tahu di sini ada lagu ini nggak, mungkin nggak ada ya, minggu lalu kali ya. Lagu nomor 4 Saudara membaca di dalam ayat yang pertama ya, ayat yang ke-1 ya. Itu sebelum ref. Di situ dikatakan kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Atau dalam bahasa Inggris ya, the empty tomb is there to prove. Ya, begitu kalau saya nggak salah ingat ya. Kubur kosong itu empty tomb itu is there to prove bahwa ya Yesus itu hidup gitu. Sebetulnya empty tomb is not to prove bahwa Yesus hidup, karena kita nggak membangun iman kita berdasarkan apa yang dilihat mata saja, begitu ya. Melengkapi betul, melengkapi itu betul. Tapi nggak cukup hanya dengan tradisi kubur kosong, lalu terus habis itu kita membangun iman kita bahwa Yesus itu bangkit. Saya pikir perkataan tersebut didukung juga oleh ayat-ayat Alkitab ya, terutama adanya kesulitan-kesulitan, keraguan-raguan yang timbul daripada para murid. Kubur kosong, tapi mereka nggak langsung percaya, tidak gitu. Masih ada pergumulan, masih ada kesulitan. Kita nggak bisa membangun iman kita hanya berdasarkan melihat apa yang kita lihat oleh indera itu ya, nggak bisa, Dan juga cerita kebangkitan bukan hanya ditulis berdasarkan tradisi ini satu-satunya kubur kosong terus setelah itu semua orang harusnya percaya begitu. Saya pernah mengatakan kepada saudara ya, kalaupun Yesus mau pakai cara ini pasti bukan cara yang paling efektif. Kubur kosong memang lumayan mencengangkan gitu, tapi bisa menuju kepada berbagai macam kesimpulan kan ya. Kubur kosong, jangan-jangan gua salah address begitu kan ya. Mungkin GPS-nya lagi rusak begitu, makanya saya nyasar ke kuburannya orang lain yang memang bukan kuburan orang lain, memang nggak pernah ada kuburan di situ, kuburan yang baru yang nggak pernah ada mayat, makanya kosong begitu kan ya. Kan pernah ada catatan seperti itu juga kan saya. Bukan catatan itu. Catatan yang ada dalam firman Tuhan adalah yang kedua, yaitu bahwa mayatnya dicuri. Mayat dicuri kan juga kosong sudah kuburannya. Kalau mayat betul dicuri kan memang kosong kuburannya. Jadi kubur kosong apakah membutuhkan Yesus hidup? Tidak. Kubur kosong bisa mereka salah masuk. Kubur kosong bisa saja mayatnya memang betul-betul dicuri gitu. Tapi sebenarnya Yesus nggak bangkit. Maka Alkitab waktu menyajikan peristiwa kebangkitan ini hati-hati sekali ya. Nggak sekedar menyatakan tradisi kubur kosong. Terus habis itu dengan agak sedikit sembrono seperti lagu ini mengatakan kubur kosong menyatakan Tuhanku hidup ya. Atau membuktikan, bahkan di dalam bahasa Inggris ya, kubur kosong membuktikan bahwa Tuhanku hidup. Itu iman yang gegabah sekali begitu. Kubur kosong nggak otomatis membuktikan Yesus hidup. Yesus hidup perlu ada kubur kosong itu betul, tapi kubur kosong pasti membutuhkan Yesus hidup nanti dulu Itu iman yang ceroboh sekali sebetulnya. Maka di dalam bagian ini Alkitab memberikan kepada kita gambaran ya, bukan hanya kubur kosong, karena kalau ada kubur kosong kayak untuk apa ada malaikat di sini? Malaikat ini mengatakan kalimat yang tidak kalah penting dibandingkan dengan kesaksian kubur kosong yang jelas-jelas mereka lihat memang betul-betul kosong di situ. Tapi mengatakan kalimat ini paradigmatis. Mengapa kamu mencari dia di antara orang mati?
Kamu tenggelam di dalam pencarianmu, ya, di dalam dunia yang kelihatan, ya. Lalu kamu tetap berada di dalam kontinuitas kematian Kristus, tidak tahu bahwa Dia itu sebetulnya sudah bangkit. Lalu terus menjalani kehidupan sehari-hari, memang betul sih di dalam realitas, di dalam rutinitas, ya. Ya, orang menyediakan kubur, lalu setelah itu apalagi saya menyediakan rempah-rempah, dan juga datang kepada hari Sabat, ya, masuk ke dalam rutinitas itu. Tapi pembacaan di dalam realita kehidupan masih di dalam realita Yesus yang belum bangkit, bukan Yesus yang sudah bangkit. Mengapa mencari Dia di antara orang mati? Di antara gambaran kehidupan yang sangat gak ada pengharapan seperti itu. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Lalu kalimat yang sangat penting, saudara, ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea. Nah ini saudara, yang tadi yang saya bilang ketiga, ya, kan ada kubur kosong, ya, satu, kedua appearances, di dalam hal ini malaikat kan, ya, biar itu malaikat, memang bukan Yesus, tapi malaikat itu juga termasuk appearances, yang membawa mereka kepada kesaksian bahwa Yesus memang sudah bangkit. Tapi yang gak kalah penting, yang ketiga, ini yang seringkali kita lupakan, saya, karena seperti kayak kurang spektakuler gitu, kurang supranatural, yaitu ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Apa saya? Ingatan akan firman Tuhan yang pernah didengar. Ini membawa kontinuitas yang penting, ya, antara pre-Easter Jesus dan post-Easter Jesus. Sekali lagi saya, pre-Easter Jesus dan post-Easter Jesus itu yang membuat kontinuitasnya adalah apa yang diajarkan, apa yang dikatakan. Dan tradisi ini juga luar biasa penting untuk Alkitab, ya, demikian pentingnya, jauh lebih penting daripada mereka melihat wajah Yesus sendiri. Buktinya saya, di dalam perikop berikutnya, saya kalau nggak salah ingat sudah pernah dibahas di sini, ya, saya lupa, mulai ayat 13 dan seterusnya itu yang dua orang murid berjalan ke Emmaus, ya. Kan mereka bercakap-cakap dengan Yesus, gitu. Tapi sebetulnya mereka tidak mengenal Yesus kan, ya. Kita nggak percaya di situ Alkitab nggak mengatakan karena Yesus lagi pakai kerudung lah atau helm lah atau apa sampai mereka nggak bisa melihat mukanya Yesus begitu, ya. Terus begitu dibuka, Ciluba ini aku gitu misalnya, nggak ada cerita itu, saya. Mereka bukan kecelik, mereka bukan salah karena mereka nggak melihat muka Yesus, bukan karena Yesus tadinya jenggotan terus sekarang jadi cukuran lah, terus habis itu atau make up apalah dan sebagainya. Itu semua excluded cerita seperti itu dalam Alkitab. Yang ada adalah mereka betul-betul nggak bisa mengenal wajah Yesus. Berarti cerita kebangkitan itu bukan pengenalan wajah. Kontinuitas pre-Easter dan post-Easter itu bukan dikaitkan dengan penampakan daripada wajah Yesus sama, oh kamu tuh ternyata begitu, panggling aku gitu misalnya, ya. Sudah lama ya nggak ketemu, ya, agak kurusan sekarang atau sebaliknya gitu dan sebagainya. Makanya saya nggak bisa mengenal kamu gitu. Tidak gitu. Tapi yang membuat mereka jeli, yang membuat mereka itu berdebar-debar, ya, hati mereka beresonansi, itu waktu Yesus menjelaskan firman Tuhan. Waktu Yesus mengatakan firman Tuhan kepada mereka, menjelaskan dari kitab nabi-nabi dan sebagainya. Itu yang membuat mereka akhirnya mengenal ini kok seperti pernah dengar, ya. Apa ya ini, ya? Hati mereka berdebar-debar, dan waktu Yesus memecah-mecah roti, mengucap syukur, mengucap berkat dan membagikan kepada mereka, mereka celik pada saat itu. Karena ini connect dengan karya yang dilakukan di dalam periode pre-Easter Jesus, yaitu yang dia memberi makan 5.000 orang, yang dia mengatakan bahwa inilah tubuhku, ya, yang dengan memecahkan roti. Sebelum dia naik ke atas kayu salib, itu connect dengan tradisi ini, saudara. Maka sekali lagi, saudara, balik kepada bagian ini. Apa yang membuat mereka akhirnya yakin bahwa Yesus betul-betul bangkit, ya, di dalam proses ini? Sebelum mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, yaitu bahwa mereka teringat akan perkataan Yesus. Mereka teringat akan perkataan Yesus. Di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam kesakitan kita, ya, di dalam kebangkrutan kita, di dalam kekecewaan kita, perkataan firman Tuhan yang pernah kita dengar itu bisa menjadi terkubur. Padahal kita pernah mendengar. Ya. Lalu kita perlu mengingat atau perlu diingatkan kembali oleh Tuhan. Tuhan membangun iman kita juga berdasarkan masa lampau kita, gitu. Bukan cuma apa yang dijanjikan di future saja, gitu. Banyak orang menjadi kecewa di sini, ya, dan imannya mungkin akhirnya juga menjadi lemah, gitu. Karena dia terus berharap, ya, peristiwa baru apa yang akan terjadi
di dalam kehidupan saya. Kenapa kok saya begini terus begitu? Seperti nggak ada sesuatu yang menjadi pendobrakan di dalam kehidupan saya. Mereka lupa bahwa mereka sudah pernah mendengar firman Tuhan. Dan cerita kebangkitan ini betapapun spektakuler, seperti boleh dikatakan hampir nggak perlu dukungan daripada perkataan Yesus yang pernah dikatakan kan ya. Maksudnya kalau Yesus betul-betul bangkit, ya sudah, kebangkitan itu sendiri sudah akan sangat mendobrak pemikiran mereka kan ya. Nggak perlu juga ingatan-ingatan akan seolah-olah tentang perkataan Yesus yang pernah dilakukan atau pernah dikatakan di dalam masa pre-Easter sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Sudah nggak terlalu perlu juga kan ya. Tapi Alkitab tidak membahas di dalam cara seperti itu, tidak. Menurut Alkitab ini penting sekali. Remembrance, ya, teringat akan perkataan Yesus yang pernah dikatakan. Tuhan nggak membuang masa lampau kita, dan Tuhan juga bukan mulai bekerja sekarang, tapi juga sebelumnya. Ya. Waktu kita kembali lagi kepada ini, pembacaan ataupun perenungan tentang penjahat yang diselamatkan. Ya, dia bisa mengatakan kalimat Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, karena dia sendiri juga pernah melihat ke belakang, paling sedikit dia melihat sebelum dia tertarik, ya, melihat kesaksian Yesus, melihat perkataan yang dikatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga bagiannya sudah menjadi pas kan ya, sampai akhirnya dia timbul iman. Tetap ada remembrance di situ, meskipun pendek sekali. Atau saya pribadi percaya orang ini kemungkinan besar dia sudah pernah mendengar tentang Yesus, tapi dia nggak bertobat di dalam masa-masa sebelumnya, sebelum dia menerima penghukuman ini. Remembrance itu penting sudah di dalam kehidupan kita. Remembrance bukan nostalgia kosong ya. Lalu kita berkhayal dulu di dalam zaman waktu kita masih segar bugar, di dalam kita masih di dalam keadaan muda, waktu kita masih lagi kuat-kuatnya dan sebagainya gitu. Bukan remembrance itu, tapi remembrance akan firman yang pernah kita dengar, pernah diajarkan di dalam kehidupan kita pada masa yang lampau. Itu di-recall satu persatu, diingatkan satu persatu di dalam peristiwa kebangkitan ini. Tadi saya mengatakan, kalau Tuhan mau pakai cara meyakinkan orang hanya dengan akses melihat penampakan kebangkitan Yesus secara indera atau fisik saja, ya cerita ini kurang efektif begitu kan ya. Saya pernah mengatakan kepada saudara, kenapa Yesus nggak bangkit sekalian aja di Yerusalem, misalnya di Bait Suci begitu ya. Tiba-tiba dia keluar, ya, terus dia menunjukkan orang tentang tirai yang sudah robek dan sebagainya, bilang bahwa itu adalah dia yang melakukan begitu. Terus naik turun di atas Bait Suci begitu kan ya, disertai dengan para malaikat. Itu akan menjadi kesaksian yang sangat powerful kan ya. Menjadi kesaksian yang akan betul-betul membungkam semua orang yang tidak percaya. Sudah nggak ada lagi kemungkinan orang mau nggak percaya. Tapi kalau saudara perhatikan ya, sebenarnya cara seperti ini bukan tidak pernah dipakai. Lazarus dibangkitkan itu di hadapan mata-mata orang-orang yang melihat dengan mata mereka, ya, melihat Lazarus betul-betul bangkit dari kematian. Tapi yang terjadi apa? Bukan iman, yang terjadi bukan iman di situ. Yang terjadi adalah kebencian, yang terjadi adalah kejengkelan, yang terjadi adalah penolakan, ketidakpercayaan. Itu sudah jelas-jelas Lazarus bangkit. Mereka bukan mempersoalkan ini bohong lah, kayaknya dia nggak betul-betul bangkit, kayaknya dia main sandiwara di sini. Ini memang tukang sulap yang luar biasa lihai ya, orang satu yang namanya Yesus ini. Tidak, nggak ada pembicaraan itu di dalam Alkitab. Nggak ada satupun yang meragukan bahwa Lazarus itu sebetulnya orang yang memang nggak pernah mati, terus habis itu pura-pura dibangkitkan. Kita nggak baca cerita seperti itu di dalam Injil. Yang kita baca adalah mereka tahu memang Lazarus betul-betul bangkit, tapi yang terjadi adalah apa, Yang terjadi mereka tidak menjadi percaya, bukannya beriman, tapi mereka bersekongkol ya mulai saat itu untuk membunuh Yesus. Sekali lagi ya, Yesus nggak pakai cara ini, nggak pakai cara dia muncul di Bait Suci di Yerusalem dan sebagainya untuk menyatakan berita kebangkitan itu, tapi begitu sederhana ya. Seperti kelahirannya juga sederhana. Kelahiran yang sederhana ya, kematian yang sederhana, bukan sederhana lagi, hina. Dan juga kebangkitannya sederhana, meskipun spektakuler, supranatural dan sebagainya, bisa didemonstrasikan sampai bagaimana begitu ya, tapi tetap sederhana, sederhana di dalam kesaksiannya sederhana juga. Saking sederhana ya, sampai disaksikan pertama oleh murid-murid perempuan. Ya.
Dalam kali ini Lukas menyebut namanya yaitu Maria Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, ya, perempuan-perempuan. Kelompok yang kurang penting itu ya di dalam tradisi Yahudi, ya, bukan kelompok yang utama gitu. Tapi Maria Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, siapa orang-orang ini? Ya, kita pernah mengatakan mereka adalah saksi kematian Kristus, saksi penguburannya, dan akhirnya juga saksi kebangkitannya, saksi kematiannya, saksi penguburannya, dan saksi daripada kebangkitannya. Kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus kalau kita sendiri juga bersekutu di dalam penderitaannya. Ya, nggak ada kemungkinan yang lain. Kita yang bersekutu, ya, hadir di dalam kematian Kristus secara mistikal, maksud saya, bukan secara historis. Lalu kita juga yang berbagian di dalam peristiwa penguburannya, kita juga yang akan berbagian di dalam cerita kebangkitan. Kenapa di dalam kehidupan kita nggak mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Karena kita kurang menyertai Yesus di dalam kematiannya. Kalau kita nggak menyertai Yesus di dalam kematiannya, bagaimana kita mengalami kebangkitan? Kita nggak mendampingi saat-saat seperti itu di dalam kehidupan kita. Kita menolak waktu Tuhan membentuk kita, ya. Waktu kuasa kematian itu bekerja, menghancurkan kuasa diri, menghancurkan ego kita. Kita menolak pembentukan itu. Lalu bagaimana kuasa kebangkitan Kristus bisa bekerja di dalam kehidupan kita? Ini paralel, ya. Jalan itu cuma ada satu, dan jalannya itu sempit, bukan banyak jalan, bukan. Jalannya adalah jalan yang satu-satunya itu, yaitu kehidupan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu satu-satunya jalan, dan jalannya itu sempit, cuma Yesus saja, nggak ada yang lain. Apa maksudnya, Berarti di dalam kehidupan kita mesti berjalan seperti Yesus berjalan. Yesus sendiri adalah jalannya, kehidupan Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Ini bukan di dalam pengakuan verbal biasa, saya pokoknya sudah percaya Yesus, saya pernah katekisasi dan sebagainya. Toh Yesus ada di dalam hati saya gitu. Kadang-kadang statement seperti ini bisa sangat reduktif. Pertanyaan, apa kita berjalan di dalam Yesus atau tidak? Yesus berjalan melalui kematian yang sulit itu. Kita berjalan melalui kematian yang sulit itu atau tidak? Atau kita berjalan di jalan yang lain? Saya mau menghindari kematian yang sulit, saya mau pakai kematian yang menyenangkan saya. Atau kalau bisa nggak usah mati sekalian, begitu kan ya. Yesus menjalani jalan ini, kita sendiri berjalan di dalam jalan ini atau tidak? Yesus is the only way, ya, bukan cuma sekedar pengakuan verbal saya percaya pada Yesus Kristus. Itu Pendeta Stephen Tong mengatakan, ya, bedanya dengan orang sekarang, dengan jemaat yang ada di Roma pada saat itu, yaitu waktu mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, mereka di dalam resiko mereka dipenggal. Mereka berjalan di dalam jalan yang dilalui oleh Kristus, mereka menjalani Kristus. Jemaat di Roma itu, tapi kita enak saja bilang Yesus itu adalah Tuhan. Kita sudah ngomong kalimat keluar dari mulut, terus setelah itu sudah pasti diselamatkan. Begitu. Nggak ada taruhan ini kok, nggak ada taruhan kepala di sini. Gitu. Orang tinggal ngomong aja di negara yang menghargai perbedaan agama seperti di Indonesia kan, nggak ada taruhan apa-apa di situ dengan ngomong kalimat itu. Tapi waktu orang-orang di sana ngomong kalimat itu, mereka bisa terpenggal karena ini satu statement kontras dengan kepercayaan mereka mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Lalu orang Israel bilang Yesus adalah Tuhan. Wah, ini nggak bisa diterima. Tapi kalau kita mengatakan kalimat itu di sini, kita kontrasnya sama apa, Ya, sedikit ada kontras ya. Orang di dunia mengatakan uang adalah Tuhan gitu misalnya. Ya, tapi nggak ada orang yang akan memenggal kita hanya gara-gara statement itu kan, Tidak. Kita berada dalam konteks yang sangat berbeda dengan yang mereka alami. Tapi sekali lagi, balik kepada bagian ini. Perempuan-perempuan ini adalah mereka yang menjalani peristiwa kematian, penguburan, ya, dan sekarang mereka adalah kelompok yang pertama yang juga diizinkan Tuhan, diberikan hak istimewa untuk menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus. Mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada saudara yang lain, perempuan-perempuan itu. Tapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, kita nggak terlalu jelas, ini mereka nggak percaya karena apa? Kan dikatakan di sini mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu, kan ya? Nggak ada kalimat bahwa mereka tidak percaya karena mereka itu adalah perempuan-perempuan. Saya nggak tahu, mungkin saja itu termasuk.
dianggap kesaksian yang nggak kredibel begitu ya, perempuan lu siapa begitu ya. Kalau kita boleh menghayati bagian ini dalam dunia kita sekarang juga masih terjadi seperti ini. Orang mendengarkan ya siapa yang ngomong, siapa yang ngomong gitu kan. Kalau yang ngomong orang yang dia hormati, orang yang dia segani, dia mendengarkan. Kalau yang ngomong siapa sih ini yang ngomong, orang yang menurut dia nggak terlalu penting ya kita nggak usah dengar. Ya dunia ini mungkin seperti itu juga guys, tapi juga bukan fenomena baru. Mungkin saja ya murid-murid ini gak percaya karena memang yang ngomong adalah perempuan-perempuan. Coba yang ngomong Petrus, Yohanes atau Yakobus, mungkin mereka akan mempertimbangkan langsung karena ini orang-orang penting. Tapi karena yang ngomong perempuan-perempuan, mungkin saya nggak tahu. Tapi Alkitab nggak terlalu jelas di dalam bagian ini. Yang lebih jelas adalah bagaimanapun perempuan-perempuan ini bersaksi, ya regardless resultnya itu seperti apa. Sekali lagi ya. Bagaimanapun perempuan-perempuan ini menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus, regardless mereka percaya atau tidak percaya, ya itu bukan bagian mereka, karena yang membuat percaya itu bukan mereka yang bersaksi, tapi Tuhan sendiri. Mereka sendiri menjalankan bagiannya dengan bersaksi. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan kebangkitan ini supaya kita bersaksi, bukan membawa orang untuk bagaimanapun supaya dia percaya, tidak. Tapi supaya kita bersaksi yaitu bersaksi. Apakah mereka akhirnya percaya atau tidak percaya, itu di dalam kedaulatan Tuhan, itu di dalam anugerah Tuhan. Prosesnya, waktunya, caranya, dan kita ini mata rantai keberapa, itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Mungkin kita mata rantai pertama, mungkin kita yang terakhir, mungkin kita yang tengah, dan sebagainya, nggak apa-apa, tapi kita sudah bersaksi, seperti perempuan-perempuan ini. Sekali lagi, rasul-rasul itu tidak percaya, menganggap perkataan ini omong kosong, ya. Tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Apakah mungkin kalau yang bersaksi bukan perempuan mereka tetap tidak percaya? Mungkin saja. Mungkin juga bukan karena mereka perempuan, memang mereka sulit percaya di dalam bagian ini, Ada gap, ya. Tapi bagaimanapun ya, waktu kita membaca dan ini ceritakan berakhir sampai di dalam ayat yang ke-12, ya. Ayat ke-12 waktu kita membaca di dalam bagian ini. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ada certain ketertarikan ya, mungkin juga confusion, kebingungan, atau mungkin juga bercampur dengan pengharapan ya. Pertanyaan yang membawa dia untuk ya seperti mau percaya begitu. Dan betul waktu dia menjenguk ke dalam, waktu dia pergi ke kubur itu, dia hanya melihat kain kapan saja. Tapi bagaimanapun juga kita membaca dalam bagian akhir, ia pergi dan ia bertanya di dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Tetap belum percaya. Tapi pengharapan sudah ada di situ. Kebingungan-kebingungan ini, proses di dalam keyakinan untuk menjadi percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit itu bukan langsung ya, bukan seperti balik tangan, tidak gitu. Tapi Alkitab mencatat satu proses yang panjang yang juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, yang disertai dengan kebingungan-kebingungan, yang disertai dengan keraguan-raguan. Itu semua diakomodated di dalam peristiwa kebangkitan. Sekali lagi kebangkitan ini kan jelas peristiwa besar kan ya. To certain extent kita mungkin bisa mengatakan lebih besar dan lebih mengejutkan daripada peristiwa kematian. Kalau orang di atas kayu salib lalu mati, itu nggak mengherankan. Semua orang di atas kayu salib ya mati memang begitu kan ya. Nggak terlalu spektakuler bagaimana ya. Yang mereka kaget adalah kenapa kok Yesus akhirnya bisa dipaku di sana, itu memang mengejutkan betul. Tapi nggak terlalu mengejutkan bahwa orang yang dipaku di atas kayu salib terus setelah itu mati, itu nggak mengejutkan. Tapi orang mati bisa keluar daripada kubur, nah ini yang mengejutkan begitu kan ya. Sebenarnya di dalam peristiwa yang mengejutkan seperti ini, ya kita bisa mengharapkan mereka harusnya imannya langsung berbalik begitu kan ya, berbalik langsung terus setelah itu menjadi percaya. Tapi tidak, ini lambat sekali ya, seperti kayak pelan ya. Kapan ini percayanya? Tapi masih ada di dalam kebingungan, keraguan-raguan, ya ada secercah pengharapan, ada keinginan untuk percaya, tapi juga belum juga percaya. Ini semua dikandung di dalam cerita kebangkitan, di dalam peristiwa kebangkitan. Saya percaya ini ya, gambaran seperti ini juga menjadi sekali lagi paradigma atau model di dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Kita nggak bisa counsel orang, memaksa mereka. Ini kan jelas sekali kan ayat ini, saya bilang apa, masih gini aja susah percaya begitu kan ya. Terus kita mulai kehilangan kesabaran begitu. Giliran kita sendiri yang mengalami pergumulan, kita baru tahu bahwa nggak segampang itu.
peristiwa kebangkitan ini jelas-jelas sudah terjadi dan nggak perlu diragukan lagi kan sebetulnya. Tapi apa yang kita lihat bahkan di dalam diri murid-murid yang paling penting seperti Petrus, ya, kalau boleh pakai istilah ini paling penting, supaya saya kurang suka sih istilah ini, ya. Karena kita nggak tahu siapa yang penting, siapa yang nggak penting sebenarnya di dalam kerajaan Allah kecuali Tuhan. Ya, tapi secara catatan di sini waktu kita membaca Petrus, ya, pergi ke kubur itu, tapi dia juga tidak segera percaya. Dia masih ada pertanyaan di dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Seolah-olah kesaksian-kesaksian itu masih tidak cukup juga. Dan sekali lagi saya mau menekankan bahwa tradisi kubur kosong saja, ya, tidak cukup untuk membangun kesaksian di dalam diri para murid. Iman bahwa Yesus betul-betul bangkit, karena sekali lagi, Petrus juga menyaksikan memang betul kubur sudah kosong dan hanya kain kapan. Saya tertarik waktu di sini Alkitab mencatatkan adanya kain kapan ini. Akan sedikit lain kalau kain kapannya juga nggak ada begitu kan ya. Tapi kain kapan ada di sana, tapi Yesusnya nggak ada. Begitu. Ada kontinuitas dengan peristiwa kematiannya kan ya. Kalau dicuri misalnya kan ya. Ya kain kapannya akan hilang sekalian begitu kan. Siapa yang akan kober, tahu istilah kober nggak saya bahasa Jawa? Copotin satu-satu gitu ya, terus diangkat cuma mayatnya doang gitu ya. Itu keterlaluan kayak begitu ya. Namanya juga curi kan ya. Curi ya angkat dulu semua, terus habis itu mikir belakangan yang mana yang mau dibuang, yang mana mau diambil begitu kan ya. Ada orang mau mencuri masih milihin dulu gitu ya. Ini mau yang mana, yang apa, ini berharga atau tidak, ini emas yang berapa dan sebagainya, keburu ketangkep kayak begitu. Ini sudah bawa dulu semua gitu. Tapi Alkitab mencatat di sini tertinggal kain kapan. Ya sekali lagi ya. Fakta yang nggak cukup untuk membangun iman bahwa Yesus bangkit, tapi juga sebetulnya hinting ke sana, menunjuk kepada peristiwa itu. Kalau dicuri sebetulnya nggak ada kain kapan gitu. Kenapa mesti ada kain kapan kalau dicuri? Tapi juga dengan adanya kain kapan nggak membuktikan 100%, ya nggak membuktikan secara evidensial bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit, tidak gitu. Petrus sendiri masih harus berjumpa dengan Kristus. Petrus sendiri masih harus mengalami penampakan itu secara pribadi, atau mungkin juga bukan pribadi tapi juga komunal sebetulnya ya. Petrus sendiri juga masih recall, ya, mengingat firman Tuhan yang sudah pernah dia dengar sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Itu semua masih completing dia punya perjalanan beriman kepada Yesus yang sudah bangkit. Dan bukan hanya dengan melihat kubur kosong. Sekali lagi di dalam kehidupan kita ya, kita banyak berharap untuk melihat secara ini palpable, secara indera ya, secara jelas. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, kalau betul-betul berubah ya berubah. Saya harus bisa melihat secara indera ya. Itu bisa betul-betul dialami di dalam dunia yang kelihatan. Lalu kita berusaha untuk membangun iman kita di dalam cerita itu, seolah-olah hanya dengan cerita kubur kosong. Tapi Alkitab mengatakan kubur kosong nggak memberikan kepada kita ketuntasan perjalanan iman, tidak gitu. Harus ada percakapan pribadi, perjumpaan pribadi, personal encounter dengan Yesus sendiri ya. Dan sampai semua murid melihat, bahkan yang terakhir Thomas pun masih Yesus memberikan waktu dan saat yang khusus untuk berjumpa dengan dia. Personal encounter itu saya nggak bisa menggantikan kesaksian-kesaksian daripada orang lain yang kita pernah dengar. Tapi personal encounter. Dan terakhir yang ketiga sekali lagi adalah bagaimana di dalam saat seperti itu kita recall apa yang Yesus pernah katakan, apa yang kita pernah dengar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kita nggak bisa di dalam kesulitan, ya, di dalam kesukaran terus mendadak lupa semua, seperti kayak semua yang saya percaya sudah nggak ada artinya dulu, tidak gitu. Tapi Tuhan justru mempersiapkan kita dengan memberikan kepada kita firman Tuhan ya, di dalam saat-saat yang lampau, supaya di dalam saat-saat waktu kita mengalami keadaan yang seperti nggak ada pengharapan, kita bisa mengingat janji Tuhan. Ya, kita biasa seringkali berpikir itu gerakannya kan dari promise ke fulfillment begitu kan ya, dari janji lalu setelah itu penggenapan apa begitu kan ya. Di dalam bagian ini kita bisa membaca bahwa gerakannya juga bisa terjadi sebaliknya gitu, dari fulfillment menuju kepada promise. Maksudnya dengan tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan itu sudah digenapi atau sedang digenapi, lalu kita bisa mengingat apa yang Tuhan sebetulnya pernah janjikan gitu. Gerakan dari fulfillment menuju kepada promise. Bukan cuma promise menuju kepada fulfillment yang membangun iman kita, tapi juga dari fulfillment, lalu kita bisa mengingat apa yang sebetulnya Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya, itu membangun iman kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berbahagian di dalam peristiwa kebangkitan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang sudah mati, dan memberikan kepada kami iman, penyataan, kepercayaan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong dan memberkati kehidupan kami di dalam keadaan apapun yang kami alami pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan menolong kami menjadi saksi kebangkitan Tuhan, karena kami sendiri juga mengalaminya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi Engkau yang menghibur, menguatkan, menyegarkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur.